Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran ada firman Allah yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainul qulub, yang terjemahan bebasnya yaitu dengan mengingat Allah maka hati kamu bisa tenang. Kira-kira seperti itu artinya. Jadi dari dasar ayat itu bahwa Allah memberi tahu kepada kita sebagai hambanya bahwa dengan mengingat Allah, mengingat akan namanya, sifatnya, kekuasaannya, dan apa-apa yang disampaikannya di dalam Al-Quran ataupun apa yang ada di dunia ini, itu bisa menjadikan diri kita itu tenang. Tenang dalam arti ya tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, atau buruk sangka, tidak marah, emosi, gelisah, dan lain sebagainya. Karena itu dari firman Allah tentunya itu benar adanya. Karena Allah sendiri juga menyampaikan di dalam Al-Quran sebuah ayat yang penggalanya berbunyi Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah tentunya benar adanya. Beda dengan yang disampaikan oleh manusia. Kalau yang disampaikan itu menurut hawa nafsu, bukan berdasarkan ayat-ayat Allah, ya bisa jadi salah. Walaupun juga kadang pakai dasar ayat Allah, itu juga bisa jadi salah dalam arti memahaminya. Kalau ayatnya sih benar, tidak salah, tapi cara kita memahami bisa jadi salah. Jadi apa yang kita sampaikan memang itu lebih baik ditutup dengan wallahu a'lam, yang artinya hanya Allah lah yang tahu. Jadi kita hanya bisanya mencoba mengetahuinya dan mengatakan atau menjelaskannya. Tapi yang paling tahu dan benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan diantaranya adalah kalau kita itu
benar-benar memahami ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, maka diantaranya kita itu memahami Allah, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Jadi asli Allah itu pengasih dan penyayang. Walaupun yang kita terima takdir dari Allah itu mungkin terasa tidak enak, tidak nyaman, dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena salah satu yang diinginkan oleh manusia itu umpamanya hidup kaya, berkecukupan, harta banyak. Semua seperti itu biasanya. Tapi Allah punya takdir atau punya kehendak yang lain, tapi tetap pada dasarnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan Allah menginginkan kebaikan bagi kita sebenarnya seperti itu. Sehingga kita sebagai hamba Allah diberi rezeki oleh Allah yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan, ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Dan wujud atau cara Allah memberikan kasih sayang itu sangat beragam, sangat banyak. Hanya kita tahu sebagian saja bahwa itu sebenarnya wujud kasih sayang Allah. Tapi paling tidak kita kan diajarkan untuk berhusnuzon, untuk berbaik sangka. Jadi apapun yang terjadi, yang rasanya bisa membuat bahagia, atau sedih, atau bisa bikin kecewa, marah, jengkel. Tapi kalau ingat dengan perintah Allah tadi, kita disuruh berbaik sangka, apalagi dengan Allah. Maka bagaimana caranya, ya kita coba pahami dari sisi positif, dari sisi baik sangka tadi. Ya umpama kita itu tidak diberi oleh Allah rezeki seperti saudara kita yang lain, mungkin bergelimang harta, kekayaan, kesenangan dunia. Kalau kita merujuk ke perintah Allah tadi, baik Maha Pengasih Penyayang ataupun berbaik sangka, maka kita coba pahami umpamanya dengan berpikir bahwa kita tidak diberikan oleh Allah seperti orang yang saya sebutkan tadi, orang yang diberi kelebihan, kekayaan, kesenangan dunia. Boleh jadi karena Allah menginginkan kita itu jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, yang tidak pamer, karena itu sesuatu yang membawa dosa, dan Allah memberikan itu boleh
Jadi kita itu ada bakat mengarah ke situ kalau punya kelebihan dari kesenangan duniawi. Karena Allah Maha Tahu, Allah itu alim bidatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada. Karena ada mungkin seseorang yang ketika pada suatu waktu dia dalam keadaan ya belum kaya, belum banyak harta, dan pada saat dia membutuhkan uang umpamanya untuk kebutuhan sesuatu, dia minjam kepada entah itu saudara ataupun tetangga, umpamanya seperti itu. Ketika tetangganya atau saudara tadi tidak meminjamkan karena ada suatu hal, karena mungkin dia juga butuh uang itu atau karena yang lain, dan ada muncul kemarahan, kekecewaan, kejengkelan, sehingga semacam terucap baik lewat mulutnya ataupun di hatinya, yang semacam mengancam, yang kira-kira bunyi ancaman atau dendam itu, awas kalau saya nanti jadi orang kaya, saya akan pamerin. Kalau dia nanti butuh saya, tidak akan saya bantu. Saya tidak butuh dia, umpama seperti itu. Ya bisa saja orang yang kecewa, jengkel kalau minta tolong kepada seseorang kok nggak dibantu, bisa muncul pikiran ataupun perasaan seperti itu. Nah itu Allah Maha Tahu. Orang yang seperti ini kalau diberi kekayaan berlebih, nanti akan sombong, akan ya membalas dendam yang tidak dibenarkan, akan tambah membenci orang yang mungkin dianggap pernah mengecewakannya. Bisa seperti itu. Dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang tadi, sehingga Allah tidak memberikannya, karena takutnya orang itu jadi berdosa, jadi salah jalan. Karena Allah menginginkan orang itu ya jadi orang baik, yang rendah hati, tidak sombong. Itu cara Allah bisa seperti itu kalau kita mencoba berbaik sangka kepada takdir Allah. Dan itu salah satu contoh. Atau bisa jadi karena yang lain. Umpamanya bisa jadi dia akan jauh dari Allah. Seperti umpamanya waktu dia masih belum kaya, dia rajin ibadah, rajin ngaji, dia rendah hati karena merasa ya orang biasa, tidak seperti yang lainnya. Dan Allah tidak mengabulkan keinginan doanya agar dia banyak rezeki, melimpah, kaya. Karena kalau ini diberi kekayaan yang banyak, boleh jadi dia sibuk dengan kekayaannya, tidak sempat lagi mengaji, tidak sempat lagi dia bergaul dengan
lingkungannya. Karena mungkin sering bepergian ke luar negeri, sering bersenang-senang karena hartanya banyak, atau istilahnya juga dibelikan mungkin sawah ladang yang banyak, sehingga setiap harinya sibuk ke sawah yang satunya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang bisa jadi seperti itu. Tapi kitanya kadang tidak memahami dengan baik sangka seperti itu, sehingga muncul ya mengeluh, ya menggerutu, ya bisa sedih, kecewa, dan lain-lain. Kenapa sudah taat beribadah kok tidak seperti yang lainnya hidup dengan penuh kesenangan. Nah ini yang harus juga kita ketahui, dan banyak hal yang lainnya. Bisa bukan terkait dengan kekayaan, tapi bisa dengan mungkin kepandaian. Karena orang itu juga diberi oleh Allah, ada yang pandai, ada yang tidak. Dan yang pandai itu juga kalau tidak hati-hati bisa mengarah sombong, merasa lebih baik, dan lain-lain. Nah itu semua ada pada orang itu, diberi semacam ya satu sisi ujian, satu sisi lagi ya Allah pengasih dan penyayang. Jadi Allah menginginkan kebaikan semuanya, hanya saja manusianya itu tidak paham itu, sehingga kekayaan ataupun kepandaian itu bisa disalahgunakan untuk bangga, pamer, merasa lebih baik. Padahal seharusnya itu disyukuri dan harus rendah hati bahwa semuanya itu dari Allah. Nah ini, dan Allah juga menyayangi, mengasihi kita, memberi kebaikan kita itu memang bermacam-macam, dan juga terkait dengan ketakwaan kita. Umpamanya kalau kita berdoa ingin menjadi orang yang soleh ataupun solehah, kalau keinginan kuat itu bisa jadi Allah tidak memberikan kesenangan duniawi yang banyak, karena ditakutkan keinginan jadi orang yang soleh dan solehah itu malah jauh tidak bisa terwujud. Bisa seperti itu. Atau ingin rezeki yang halalan thayyibah, yang halal dan yang baik dalam doanya, ingin dia punya rezeki yang baik, sehingga oleh Allah rezeki yang didapatkannya dulunya belum baik, ya bisa saja oleh Allah dihabiskan, dihilangkan, sehingga dia miskin karena yang dulu kekayaannya banyak didapat dari cara yang tidak benar. Atau kedepannya juga seperti itu, karena dia ingin yang halal dan yang baik, maka pekerjaan yang dia lakukan kalau itu mengarah tidak halal dan tidak baik, rezekinya bisa saja atas izin Allah itu tidak didapatkan, sehingga dia dapat rezeki sedikit tapi halal dan baik. Nah ini kalau kita tidak paham, yang terpikir semenjak ingin lurus, ingin taat, ingin rezeki yang baik dan halal, kok rezekinya seakan-akan seret, kok harta yang ada lama-lama habis, berkurang umpamanya.
Nah ini karena boleh jadi karena tidak paham bahwa sebenarnya itu ya karena Allah mengabulkan doa atau keinginan kita agar jadi orang yang baik ataupun soleh dan soleha. Nah ini kalau kita belajar untuk baik sangka terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti yang terbaik. Walaupun rasanya ataupun yang dinampakkan di depan mata kita sesuatu yang tidak enak menurut hawa nafsu kita. Karena nafsu kita itu ya pinginnya apa-apa ya cukup, enak, menyenangkan, seperti itu. Itu nurut nafsu. Sedang kebaikan itu tidak mengikuti hawa nafsu. Insya Allah seperti itu. Maka dari itu, kalau kita sudah paham ini, ya kita belajar untuk ya semakin rendah hati, semakin sujud kepada Allah, atau doanya itu, mohonnya itu ada tambahan. Umpamanya, ya Allah beri aku rezeki yang cukup atau yang agak banyak, umpama mudah-mudahan dengan rezeki yang banyak itu bisa aku gunakan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah, umpama, sehingga bisa saja Allah itu terus menambah rezeki kita, bisa seperti itu. Dan rezeki yang Allah berikan itu juga bisa bentuk kesehatan, dan bisa saja kita juga berdoa, ya Allah ampuni kesalahanku kalau sakit ini, karena ya dosa-dosaku yang pernah kulakukan. Ya Allah sembuhkanlah aku dari sakit ini. Mudah-mudahan dengan sembuh itu ya aku belajar meningkatkan iman takwa dan merubah perilaku yang dulu belum baik menjadi yang baik. Sehingga harapannya Allah itu mengabulkan karena kita telah berjanji umpamanya kalau disembuhkan ingin jadi orang baik dari sebelumnya. Ya mudah-mudahan seperti itu bisa dikabulkan oleh Allah. Dan inilah yang harus kita ketahui, karena kalau kita tidak tahu sehingga adanya ya mengeluh, buruk sangka dan menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan Allah atau menyalahkan semuanya. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu jadi tahu, sehingga kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memberi takdir yang terbaik untuk kita agar kita lebih baik ke depannya. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.